Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, maaf, saya bisa mengganggu sebentar. Ketika saya mewawancara wabarakatuh. begini Pak ya, saya ada tugas CGP untuk wawancara beberapa kepala sekolah yang terkait praktik pengambilan keputusan. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah sekarang selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Timbang, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Yang namanya masalah kan dimanapun pasti ada. Kemudian masalah yang keputusannya sangat dilema atau dilematis juga ada. Walaupun saya di sini baru, beberapa permasalahan yang dilematis pun ada. Contoh misalkan dalam pemberian kaos anak, di samping kita membutuhkan keseragaman dari pihak sekolah, membutuhkan seragam warna kaos itu harus sama, tapi kita juga dilema dengan orang tua karena memang harus dibeli kaos tersebut. Contohnya seperti itu yang paling dekat. Cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya kami setelah mengambil keputusan sekolah dalam arti dengan guru-guru, kami ngobrol dengan pihak orang tua murid yang sebelum dengan orang tua murid kami dengan komite dulu. Kalau memang kata Pak komite perlu diadakan musyawarah dengan orang tua, ya kami laksanakan musyawarah dengan orang tua. Contoh kemarin harus dimusyawarahkan dengan orang tua, kami panggil orang tua supaya tidak ada mispersepsi. Jadi berarti keputusannya tadi udah diambil dengan orang tua. Jadi apa namanya dengan komite. Nah dari yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan yang Bapak ambil itu sudah sangat solutif. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema Pak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Jadi sebenarnya benar, dua-duanya benar, tapi ada etikanya gitu. Kemudian ada juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Jadi tidak sesuai aturan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Kemudian dilema etika, contoh seorang guru akan melaksanakan rapat di keprometaannya. Rapat tersebut dilaksanakan jam 9. Sementara dia juga adalah seorang guru yang tupoksinya adalah mengajar. Di situ terjadi dilema. Tapi saya selalu mengarahkan kepada guru tersebut, siapapun yang punya acara di organisasi atau di pameran di PGRI ataupun di KKG, kegiatannya jelas berbenturan dengan pelaksanaan mengajar. Kami selalu arahkan masuk dulu kelas sebelum waktu pelaksanaan jam rapat, masuk di kelas, setelah itu berikan tugas kepada anak dan besoknya harus dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Itu yang etika ya. Jadi yang menurut Bapak dilema moral nih. Dilema moral ya, sangat berat hal-hal seperti itu. Contohnya misalkan kami punya anak atau ponakan di SD Timbang, dia berkelahi harus dengan yang lain, namanya anak kan setelah dibelangkung itu yang laki-laki mah pasti seperti itu. Kami mengambil keputusannya kadang berpihak kepada ponakan, walaupun sebetulnya itu adalah salah. Artinya bahwa
ponakan kami yang harus dihukum, yang ini adalah yang benar, tapi kami ambil keputusan supaya efek jerah saja, bersalaman dan saling memaafkan. Yang paling tepat ponakan kami adalah harus dihukum karena dia yang salah. Seperti itu. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ngambil keputusannya yang kiranya memang bisa diambil keputusan sendiri, kami selalu mengambil keputusan. Tapi kalau memang keputusan tersebut perlu pendapat orang lain dan perlu dimusyawarahkan dengan yang lain, dengan dewan guru, bila mana perlu dengan komite, atau lebih luasnya lagi dengan pihak desa, kami selalu ngariung bersama mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi ketika memang keputusan tersebut sangat urgent dan itu bisa diambil keputusannya secara logika oleh saya sebagai leader, saya langsung ambil keputusan. Kalau memang membutuhkan masukan saran dari orang lain dan pendapat dari orang lain, maka kami dengan dewan guru ataupun kami dengan komite. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam dilema etika masih sama jawabannya seperti tadi, jadi kita yang memang bisa harus diambil keputusan dalam waktu cepat dan tidak membutuhkan orang lain, ambil keputusan sendiri. Kalau memang membutuhkan pendapat dan masukan orang lain, kami diadakan musyawarah ataupun rapat dengan dewan guru dan komite. Seperti itu, masih sama lah jawabannya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sangat banyak. Tadi kasus baik kasus anak ataupun dengan tugas guru, kami memotivasi guru-guru untuk berorganisasi, untuk mencari pengalaman di organisasi dan untuk sebagai referensi bagi dia dalam menjadi seorang guru. Ketika guru yang punya pengalaman di organisasi, jelas karena bahasanya adalah pengalaman adalah guru yang terbaik, jelas orang tersebut akan lebih dewasa ketika berada di depan kelas. Tapi itulah keputusannya, bahwa dilemanya adalah ketika dia meninggalkan kelas, dengan sendirinya anak-anak tersebut terlantar waktu dalam waktu tertentu. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Situasional. Kalau memang kasus tersebut perlu memakan waktu yang lama, pasti kami adakan pemikiran yang lebih jauh. Apabila memang permasalahan kasus tersebut tadi enteng dan secepatnya harus diambil keputusan, kami ambil keputusan yang secepatnya. Yang paling enak adalah ketika memang kasus tersebut tidak terlalu mendesak waktunya. Selain daripada kami berpikir normatif, kami juga berpikir dengan musyawarah dengan dewan guru, dengan komite umum, dengan pihak desa. Dan kami pun bukan seorang agama, kami pun selalu meminta perlindungan kepada yang di atas melalui surat istighfar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak, Bu. Selain daripada guru-guru di sini, pihak komite juga, kemudian dengan Pak Kades juga, terlebih di rumah dengan istri juga selalu diperdebatkan, diajak musyawarah, diminta pendapat. Satu lagi Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Pengalaman yang paling mengesankan adalah karena memang seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan. Jadi bahasanya tidak ada keputusan yang sulit ketika memang kita bermusyawarah dengan berbagai sektor, Bu. Jadi semuanya harus didiskusikan. Dimusyawarahkan. Tapi tidak harus semuanya, Bu. Ketika memang bisa kita ambil keputusan sendiri, dan normatifnya manusia itu kan punya pemikiran, oh benarnya ini begini, cukup dengan keputusan tanpa ngariung dengan orang lain. Tapi yang terbaik adalah dimusyawarahkan. Terima kasih atas waktunya Bapak, sangat menginspirasi sekali. Semoga Bapak dalam mengambil keputusan selalu ada yang terbaik, solusi yang terbaik, dan semoga Bapak jadi pemimpin yang terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir berarti banyak ya. Banyak sekali pelajaran di sekolah. Tergantung masalahnya. Yang ditanyakan masalahnya misalkan nih, yang kemarin yang masalah dari anak itu, kalau masalah dari kami udah pada tahu apa ya istilahnya mah kewajiban. Iyalah, berarti itu mah harus ngajar, tapi ada kegiatan yang lain. Nah, itu gimana? Kalau saya misalkan nih, hari ini, contoh di Samida, ada istilahnya jam ngajar di sekolah. Kan kalau yang agama ini setiap hari juga ya full, dari jam 7 sampai jam 12 itu. Nah, habis itu kan misalkan dia itu kan mengerjakan tujuannya LPJS gitu kan ya. Kata saya teh udah ada bilang, yang penting anak dikasih tugas dulu, kemudian nanti balik lagi ke kantor, misalkan LPJ, setelah udah agak-agak selesai gitu, balik lagi ke kelas, terus terangkan sebentar balik lagi ke sini. Jadi LPJ jalan, memberi materi ke anak jalan. Nah, kalau bicara kayak gini, ibu teh sekolah teh penuh, kayak sekarang lagi sistem di Bogor. Terus ada yang karena saya di komputernya terus akhirnya menerima dengan ada istilah gratifikasi. Nah itu. Nah ibu kalau seperti itu bagaimana? Enggak lah, kayak gitu mah enggak ada di kita mah. Begitu. Kalau di kita mah misalkan sekarang yang namanya anak kelas 1 itu kan sesuai dengan kuota. Misalkan dulu mah kan gitu ya. Sekarang kan hanya di 28. Ya. Misalkan kita tuh udah ada tuh ada 28, tapi kan ada yang kekeh mau masuk. Kata saya tuh ya udah kalau mau daftar tunggu mah silakan. Kali aja nanti anak yang dari 28 itu ada yang mundurkan diri atau ada yang kemana gitu sekolahnya.
silakan daftar tunggu. Bahkan daftar tunggu juga ada dari nomor 1 sampai nomor berapa gitu. Nanti yang diambil itu yang paling depan, yang nomor 1. Kalau ada yang ya itu yang tidak sekolah. Ya, siapa juaranya? Nanti kita menurunkan bendera dulu Jadi dalam kepada petugas. Untuk sampahnya istilahnya dan juara tidak dapat kalau beres. udah sekarang langkah-langkah Juara misalkan satu nih yang BBM. tadi ada permasalahan sebelum jadi ibaratnya sebelum mengambil Namun keputusan juara. Jadi pikirkan dulu terlebih dahulu, kita benar-benar matang atuh. Bisa kita ngambil keputusan asal ngambil keputusan aja, nanti bisa merugikan diri kita, bisa merugikan orang lain. Gitu kan? Kepada para wali murid. hal apa saja yang selama ini Baik, saya umumkan efektif dalam yang pengambilan mulia. keputusan dalam kasus-kasus Untuk Masjid Penggalang Putih punya Bu Isamida. Iya. juara 1. Kalau yang contoh yang efektifnya mah ya karena istilahnya guru tersebut sudah tahu kewajiban, kita ngasih istilahnya apa contoh atau kita istilahnya ngasih punya keinginan lah kita seperti ini misalkan dia tuh udah ngerti kepala sekolah mah saya mah dah emang orangnya kayak gitu, kesini harus jalan ke situ harus jalan gitu, jadi nggak pernah meninggalkan kewajiban gitu aja dari saya. Terus hal apa saja yang menjadi Petugas tantangan penurunan dalam bendera. mengambil keputusan yang tadi Ibu terapkan? Nah, kadang suka kasihannya gini ya, misalkan tuh yang nanti kita mah balik lagi ke Ibu Isamidah ya, jadi karena dia sedang dibicarakan sama saya gitu. Nah, Bu Isamidah kan misalkan anaknya tuh orangnya tuh butuh sebagai guru yang kompeten pokoknya lah kalau menurut saya selaku kepala sekolah gitu ya. Nah, dia itu misalkan mau sama saya teh mau mengerjakan LPJ, tiba-tiba di kelas anak harus dikasih tugas dari rumah, kadang ada telepon karena kan anaknya sakit sekarang, tapi saya paling pusing kalau gitu dilema tuh saya mesti seperti itu. LPJ belum, anak kesana belum, udah ditelepon dari rumah mau gimana kata saya, tapi saya yang suka pas keputusan saya diambil kayaknya mah udah pasti gitu ya, udah bagus juga misalkan, terus udah kok kan itulah samper kata saya mah gitu aja, soalnya kan Jadi anaknya ya udah itu tahu kan sendiri. karena situasinya ya. Iya, jadi LPJ di anak yang penting dikasih tugas gitu. Nggak tahu istilahnya menurut Win mau gimana gitu. Nah sekarang apakah Ibu memiliki sebuah jalan tertentu dalam penyelesaian masalah? Kalau misalkan nih kasus dilema etika itu ada beberapa. Nah apakah Ibu teh langsung menyelesaikan atau misalnya gimana? Kalau saya mah terus terang aja ya, kadang-kadang yang namanya kegiatan saya, kalau yang harus benar-benar program, memang saya program. Kalau misalkan yang ini mah biasa diselesaikan, nggak harus diprogram segala macam gitu, bisa secara langsung gitu kan. Saya mah nggak bagaimana, jadi tergantung masalah gitu. Jadi kadang-kadang kondisional lah, kadang-kadang pikirkan sebelum hari yang akan kita kerjakan gitu ya. Kadang-kadang mah ada kasus sekarang dibawa ke kantor misalkan anak misalkan ya langsung ditindak, langsung Ibu bukan ditindak dulu sih. Satu lagi. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk Ibu menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Ada jelas, ada bantuan dari guru-guru, terus ada dari wali murid juga, terus di samping itu komite, orang-orang yang terdekat di sekolah juga, bahkan tukang dagang sendiri juga itu membantu juga itu, iya. Nah, jadi semuanya itu tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit kalau kita mau bekerja secara bersama-sama. Dan terima kasih Ibu dari banyak Ya, sama-sama. Ya, sama-sama mudah-mudahan Win sukses selalu. Amin amin amin. Sehat Ini selalu. program CGP semoga sukses ke depannya, Ibu juga sukses. Amin, amin, sehat selalu. Yang amanah dan Amin, amin, banyak amin. rezekinya. Amin. Terima kasih Sama-sama, Ibu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.